Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah biya ba'dah. Wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ya, kita terus-menerus merasakan begitu besar rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Dan begitu banyak limpahan kasih sayang ini yang subhanallah, kalau kita mau hitung-hitung dan kita mau kita mau kembalikan dengan apa yang sudah Allah beri dengan apa yang kita minta, maka lebih banyak yang sudah Allah beri pada kita semua. Maka hari-hari seorang mukmin itu adalah hari-hari penuh kebahagiaan. Dia nggak butuh motivator ala-alanya dunia barat sana. Dia nggak butuh quote-quote dunia barat sana. Karena quote-quote yang dia dapatkan adalah berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan tentunya ucapan para salafus soleh. Maka kalau hidup seperti ini dijadikan pakem ya, atau mungkin semacam SOP, maka insya Allah hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Dan yang paling luar biasanya adalah ketika dia mendapatkan ujian atau mendapatkan nikmat atau apapun, semua dikembalikan pada Allah. Ketika dia dapat nikmat, dia tidak kufur dengan nikmat. Ketika dapat ujian, dia bersabar dengan ujian tadi. Maka hidupnya kita masih tidak lepas dari dua hal tadi. Ya, ada ujian, ada nikmat. Ada ujian, ada nikmat. Seperti itulah. Bahkan Allah menyampaikan dalam Al-Quran, aku akan ganti kalian dengan umat, dengan orang yang bermaksiat kemudian minta ampun kepadaku. Maka kita semua adalah orang-orang yang pastinya, saya juga, teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang semua pernah melakukan kesalahan, baik terhadap diri kita, terhadap orang lain, yang pasti semua dicatat oleh Allah SWT. Semoga Allah ampuni itu semua, dan semoga Allah mudahkan hisab kita, dan semoga khususnya di 10 hari Zulhijjah ini Allah mudahkan untuk kita beribadah. Karena para salafus soleh atau orang-orang soleh zaman dulu ya, mereka memberikan pedoman atau mungkin tuntunan kepada kita semua yang luar biasa. Ya, mereka menghidupkan hari-hari dengan ibadah-ibadah yang saat ini mungkin di tengah kondisi kita tahu wabah seperti ini juga mungkin kita yang sudah biasa ke masjid, rindu masjid gitu ya. Dan itu akan tampak sekarang betapa cintanya kita kepada Allah dan betapa cintanya kita kepada agama. Dan tentunya kepada cinta kepada Nabi SAW. Maka saat-saat seperti inilah yang menjadi menjadi pembuktiannya gitu kan. Karena orang yang lama nggak ke masjid sekarang nyari masjid gitu kan. Yang sudah ke masjid sekarang nyari masjid yang sudah mulai rapat-rapat gitu kan. Ya, jadi subhanallah ya Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah terus tambahkan cinta itu kepada kita semua, karena sering saya sampaikan dalam kajian-kajian atau dalam buku juga bahwa kekebalan seorang mukmin itu adalah, atau imunitasnya adalah imannya. Dan alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi sharing dengan bapak-bapak dari Syamil Quran, dari Syamil Book, dari Sigma ya, dan tadi ada Pak Arifin, ada Abah Dik-Dik, dan Masya Allah bisa saya sebutkan semua. Semoga Allah berkahi Bapak Ibu sekalian di Sigma, dan semoga Allah catat menjadi amal kebaikan juga yang telah membantu buku ini menyebar luas di masyarakat, yang saya pun tidak, subhanallah, tidak menyangka ya, Masya Allah bisa sampai seperti ini gitu kan. Dan banyaknya juga keluhan-keluhan pastinya dari agen-agen atau reseller yang nggak kebagian di awal, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai stabil ya. Mudah-mudahan buku yang berikutnya juga mudah-mudahan bisa seperti itu. Dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kalau kita bicara tentang kesehatan, sebenarnya topik kesehatan ini sangat-sangat luas ya, sangat-sangat luas, dan kita mau bahas yang mana itu
terlalu panjang gitu kan. Tapi saya akan bagi dua saja. Saya akan bagi dua, kesehatan yang sifatnya ruhiyah ya, kesehatan yang sifatnya ruhiyah dan kesehatan yang sifatnya non ruhiyah, dan dua-duanya adalah kekuatan ya tubuh seseorang atau kesehatan tubuh seseorang. Maka kita perlu pahami ini ya dengan baik, sehingga nanti di dunia barat ya, di dunia barat kita tahu bahwa mereka tidak bisa mencampur adukan ini gitu kan, karena menurut mereka ya dia dua hal yang terpisah gitu kan. Makanya konsep materialisme dalam dunia barat itu sangat kental di sana, dan saya pribadi sebagai lulusan kurikulumnya pengobatan barat khususnya gitu kan, ada baiknya pastinya ya, cuman sisi lain yang kita lihat secara Islam itu nggak dapat di situ gitu kan. Maka lagi-lagi saya katakan, dalam Islam sebenarnya sudah ada tuntunannya itu semua, dan kalau tuntunan itu kita kerjakan ya, atau mungkin kita aplikasikan dalam hidup kita, sebenarnya sudah banyak urusan yang selesai. Bahkan ada seorang ulama pernah menyebutkan nih, kalau orang-orang soleh ya, orang-orang soleh yang menjaga keimanannya, menjaga akidahnya ya, dan menjaga apapun keimanan khususnya itu, mereka kemudian berpraktek ya sebagai peruqyah ya. Berpraktek maksudnya melebur ke masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan agama ini. Maka sebenarnya bisa jadi orang-orang kesehatan atau dokter-dokter itu akan mulai banyak nggak ada kerjaan, karena memang sebagian besar penyakit-penyakit yang kita lihat saat ini sebenarnya adalah penyakit ruhiyah atau penyakit hati atau penyakit kolbu, yang itu memang terapinya adalah dengan Al-Quran. Anda bayangkan dulu sekalian ya, subhanallah ya, saya sendiri bukan peruqyah ya, tapi saya belajarlah tentang ilmu itu, dan lingkungan saya pun adalah lingkungan teman-teman peruqyah juga, dan itu memang disebutkan oleh mereka banyak sekali penyakit-penyakit yang itu Masya Allah ya, itu ternyata ketika dibacakan Al-Quran, ketika diruqyah, di berbagai macam kalimat-kalimat ruqyah dari Nabi SAW, itu ternyata penyakit-penyakit tersebut bisa hilang gitu kan ya, subhanallah ya. Jadi kita harus akuin ini gitu kan, kita harus akuin dan yakini sebagai salah satu bagian dari kehidupan, yang mana penyakit tadi sebenarnya bukan berasal dari penyakit non fisik atau penyakit fisik, maaf ya, seperti itu ya. Maka kalimat atau kata yang sering kita dengar ya zaman dulu, mens sana in corpore sano, bahwa dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, itu ya keliru total kalau kita bahasnya dalam Islam ya. Keliru total kalau kita bahasnya dalam Islam ya. Kenapa keliru total? Karena Rasulullah SAW sudah jelaskan dalam hadis ya, yang sering kita baca di kitab Arba'in Nawawi, yang bunyi awalnya adalah halalu bain wal haramu bain wa bainahuma musytabihat. Jadi di bawahnya lagi hadis tersebut menjelaskan bahwa ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging ya. Kalau daging itu baik, baiklah semua; daging itu rusak, rusaklah semua. Maka daging itu adalah kolbu. Maka dalam Islam kata kunci kesehatan raga itu dan ruh juga adalah sehatnya kolbu ya, sehatnya hati, sehatnya iman, sehatnya pikiran, sehatnya emosi. Dan Nabi sudah mencontohkan itu semua ya. Nabi sudah mencontohkan itu semua, maksudnya dari berbagai hal yang beliau jalani dengan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu sudah sangat jelas ya, dan kita bisa ambil faedah dari situ semua ya. Maka kembali ke konsep awal tadi ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ya pernah menyebutkan dalam sebuah riwayatnya, dia mengatakan bahwa ketika aku pernah berada di Mekah, dan saat itu aku terkena demam, kata dia, terkena demam, dan aku tidak menjumpai seorang tabib ya, atau dokter dimanapun. Akhirnya dia mengambil, karena orang soleh gitu kan, dia akhirnya membaca Al-Fatihah dan minum air zam-zam ya, saat dia demam tadi. Dan subhanallah ya, biiznillah, dengan izin Allah, akhirnya demamnya tadi bisa turun ya. Ini kan subhanallah ya. Ya, jadi sekarang itu yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah orang-orang yang dia bisa menyatakan dalam kehidupannya atau dalam kesehariannya bahwa Al-Quran itu penyembuh ya, Al-Fatihah itu penyembuh ya, obat-obat berupa ayat-ayat Allah itu adalah penyembuh, karena memang kita sendiri sudah diinstal oleh Allah untuk terikat dengan itu ya, ya. Jadi
Bagaimana kita terikat dengan Allah? Ya melalui Al-Quran, melalui kitabnya. Makanya kan tidak heran ketika ada orang kalau waktu masih bayi ya, mau dia Muslim atau non Muslim, ya Allah sudah tanya, Alastu bi rabbikum, kata Allah. Apakah aku Tuhanmu? Nah, kita menyatakan qalu bala syahidna, kata kita. Kata manusia ya. Kata manusia, benar ya Allah, kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan kami. Maka keterikatan kita dengan Allah Azza wa Jalla, teman-teman sekalian, adalah dalam bentuk bagaimana kita menghubungkan ya jiwa kita, ruh kita, iman kita ini terus-menerus pada Allah. Makanya karena manusia ini, nanti ada kita bicara pengganggunya. Karena manusia ini dibekali Allah dengan nafsu, maka otomatis iman atau ruh atau hati ya, atau kolbu tadi itu pun juga akan terganggu ya.